Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari materi kami, di mana teknik dan operasi pertambangan adalah ilmu yang mempelajari cara merencanakan, membuka, dan mengeksploitasi endapan mineral agar bernilai ekonomi dengan tetap memperhatikan keselamatan kerja dan lingkungan. Kegiatan pertambangan ini terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi tambang, operasi produksi, serta reklamasi dan pasca tambang. Nah, metode pertambangan ini dapat berupa tambang terbuka maupun tambang bawah tanah, tergantung geologi dan kedalaman endapan. Pertambangan berperan penting dalam ekonomi sebagai penyedia energi dan bahan baku industri, namun juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Nah, oleh karena itu, diperlukan pengelolaan baik dengan prinsip pertambangan berkelanjutan. Pendahuluan. Eksplorasi pendahuluan merupakan tahap awal dalam kegiatan eksplorasi batu bara yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan, sebaran, serta potensi awal suatu endapan. Pada tahap ini dilakukan pemetaan geologi permukaan untuk mengenali litologi, struktur, dan singkapan batu bara. Kemudian dilanjutkan dengan penggalian parit guna melihat ketebalan lapisan batu bara di dekat permukaan. Selain itu, dilakukan pula pengambilan sampel batu bara untuk dianalisis di laboratorium, terutama terkait kualitas seperti nilai kalor, kadar abu, sulfur, dan kelembapan. Metode pendukung seperti survei geofisika sederhana, misalnya magnetik, resistivitas, atau seismik dangkal, digunakan untuk membantu interpretasi kondisi bawah permukaan. Sementara pengeboran awal dengan jarak renggang berfungsi mengonfirmasi ketebalan dan kedalaman lapisan batu bara. Hasil eksplorasi pendahuluan memberikan gambaran umum mengenai potensi cadangan serta menjadi dasar pengambilan keputusan untuk melanjutkan ke tahap eksplorasi detail. Selanjutnya ada tahap eksplorasi rinci. Tahap eksplorasi rinci dilakukan setelah eksplorasi pendahuluan. Tujuannya biar data tentang batu bara lebih lengkap dan juga akurat. Di sini kita mencari tahu lokasi, ketebalan, kualitas, dan juga jumlah batu baranya. Kegiatannya mulai dari pemetaan geologi detail untuk mengidentifikasi sim dan juga struktur. Lalu pengeboran dan logging untuk melihat kedalaman dan juga ketebalan lapisan. Kemudian data yang didapat akan dianalisis di lab seperti kadar air, abu, sulfur, dan juga nilai kalor batu bara. Terakhir dibuat pemodelan sumber daya untuk mengetahui estimasi cadangan dan juga membuat model 3D-nya. Hasil akhirnya kita mendapatkan peta geologi, model 3D SIM, dan juga data kualitas batu bara yang akan menjadi dasar buat studi kelayakan dan juga perencanaan tambang. Ya baik, selanjutnya yaitu studi kelayakan. Jadi pada tahap studi kelayakan ini kita menilai apakah suatu daerah tambang batu bara itu benar-benar layak untuk ditambang atau tidak. Dan tahap ini sangat penting karena menjadi dasar pengambilan keputusan sebelum kegiatan penambangan dilakukan. Studi kelayakan ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu yang pertama dari sisi teknis, dilakukan perhitungan cadangan batu bara yang dapat ditambang, metode penambangan yang sesuai, serta rancangan awal desain tambang. Dari sisi ekonomis dihitung biaya investasi, biaya operasional, hingga potensi keuntungan berdasarkan kualitas dan harga jual batu bara di pasar. Selain itu, studi kelayakan juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial seperti potensi dampak kerusakan lahan, pencemaran, serta bagaimana rencana pengelolaan lingkungan dan reklamasi dilakukan. Kemudian aspek sosial juga penting, terutama terkait dampak kegiatan tambang terhadap masyarakat sekitar. Ya. Baik, selanjutnya itu perencanaan tambang. Nah, tahap ini dilakukan setelah studi kelayakan dinyatakan positif, artinya proyek tambang layak dijalankan. Tujuannya adalah menyusun rancangan teknis agar kegiatan pertambangan bisa dilakukan dengan aman, efisien, dan menguntungkan. Nah, yang pertama itu desain tambang atau open pit. Nah, yang pertama, open pit dilakukan jika cadangan dekat dengan permukaan, biaya lebih murah, akses mudah, dan sesuai kondisi geologi. Contohnya, tambang batu bara. Terus yang kedua itu underground atau tambang bawah tanah. Dipilih bila cadangan berada jauh dari permukaan atau lapisan penutup terlalu tebal atau untuk mengurangi dampak lingkungan. Contohnya itu tambang emas.
Kemudian yang ketiga itu desain tambang mencangkup bentuk, ukuran, akses jalan, slope atau lereng, serta penempatan fasilitas pendukung. Kemudian yang kedua itu penjadwalan produksi. Yang pertama itu menentukan volume material yang ditambang tiap tahun, bulan, bahkan mingguan. Kemudian yang kedua itu mengatur urutan pertambangan agar cadangan habis sesuai umur tambang dan produksi tetap stabil. Kemudian yang ketiga itu jadwal produksi juga mempertimbangkan kualitas biji, ketersediaan peralatan, cuaca, serta kebutuhan pasar. Apa itu reklamasi? Reklamasi adalah kegiatan penataan ulang di lahan bekas tambang agar lahannya kembali sesuai peruntukannya. Tahapan reklamasi ada 4. Yang pertama, perencanaan reklamasi. Yang kedua, revegetasi tanaman. Yang ketiga, pemanfaatan mikroorganisme. Dan yang terakhir, fitoremediasi. Selanjutnya adalah metode penambangan batu bara. Yang pertama adalah metode tambang terbuka. Nah, metode ini cocok digunakan untuk endapan yang dekat dengan permukaan tanah. Nah, metode ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah open pit. Metode penambangan yang digunakan untuk endapan yang mengandung biji logam, contohnya seperti nikel. Dan kedua adalah quarry atau sistem penambangan yang cocok digunakan untuk bahan galian industri, contohnya seperti marmer. Dan yang ketiga adalah stripping mining yang cocok digunakan endapan yang memiliki kemiringan, contohnya batu bara. Dan yang keempat ada alluvial mine yang cocok digunakan untuk endapan aluvial, contohnya mendulang. Baik, selanjutnya itu tambang bawah tanah. Tambang batu bara bawah tanah merupakan metode penambangan yang dilakukan di bawah permukaan dan tidak berhubungan langsung dengan atmosfer. Adapun 2 metode utama yang sering digunakan dalam tambang batu bara bawah tanah, yang pertama itu room and pillar mining dan longwell mining. Nah, adapun kelebihan dari tambang batu bara bawah tanah, yang pertama itu dapat menambang cadangan batu bara yang lebih dalam dan gangguan lingkungan di permukaan lebih kecil dibandingkan dengan tambang terbuka. Adapun kekurangannya itu resiko yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih besar, dan produktivitas lebih rendah. Adapun contoh tambang batu bara bawah tanah di Indonesia yaitu tambang batu bara Ombilin di kota Sawalunto di Sumatera Barat. Oke, selanjutnya kita bahas tahap awal dari operasi pertambangan, yaitu pengorbanan removal atau pengupasan lapisan pertama untuk mengambil dari batu bara. Nah, step pertama yang dilakukan itu adalah pembersihan lahan atau pengupasan lahan. Kemudian step kedua itu dilakukan pengupasan lapisan permukaan yang keras menggunakan alat berat. Kemudian lapisan-lapisan buangan itu akan dipindahkan ke tempat pembuangan menggunakan alat-alat berat juga. Dan terakhir itu ada contouring atau pemulihan kembali kemiringan tanah agar tidak terjadi kecelakaan saat proses penambangan. Coal winning. Secara definisi, coal winning itu merupakan kegiatan penggalian atau ekstraksi batu bara dari lapisan atau seam. Coal winning ini merupakan inti dari operasi penambangan. Tujuan dari coal winning yang pertama ada mengambil batu bara dengan cara yang efisien, aman, dan juga ekonomis. Yang kedua, meminimalkan kehilangan batu bara atau coal loss dan pengotor atau dilution. Dan metode coal winning ini ada tergantung dari teknik penambangannya. Yang pertama adalah tambang terbuka, yaitu open pit mining. Dia menggunakan alat mekanis yang besar, contohnya ekskavator dan juga shovel dan lain sebagainya. Yang kedua, tambang bawah tanah atau underground mining. Dia ada 3. Yang pertama ada room and pillar, long wall mining, dan juga short wall mining. Dan tahapan dalam coal winning ini yang ada 4. Yang pertama ada pembersihan seam. Jadi dia itu membersihkan sisa overburden yang tipis. Yang kedua ada penggalian. Yang ketiga ada pengumpulan. Dan yang terakhir ada kontrol kualitas. Dan faktor yang mempengaruhi coal winning ini ada 5. Yang pertama kedalaman seam batu bara, ketebalan seamnya, dan juga ada kondisi geologi seperti kemiringan, sesar, dan juga kandungan gasnya. Dan yang keempat ada teknologi dan peralatan yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu aspek ekonomi dan keselamatan kerja.
Nah, selanjutnya yaitu proses pengangkutan. Nah, pengangkutan adalah tahap setelah batu bara atau material penutup itu berhasil digali. Pada tahap ini, material tersebut dipindahkan dari lokasi penambangan langsung menuju ke tempat penumpukan sementara atau langsung ke pabrik pengolahannya. Pada tahap ini, peralatan pengangkutan yang biasa digunakan yaitu adalah dump truck, yaitu mengangkut material dari pad ke stopel, kemudian ada bell conveyor yaitu untuk jarak dekat atau menengah dengan kapasitas besar, dan yang terakhir itu ada railway untuk pengangkutan jarak jauh menuju pelabuhan atau ke konsumen. Pada bagian penanganan batu bara, fokus utamanya adalah bagaimana batu bara dikelola setelah tambang agar tetap sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh konsumen. Prosesnya dimulai dari pengumpulan di stockpile untuk menstabilkan kadar air dan mempermudah pencampuran. Setelah itu, batu bara dihancurkan atau di crushing agar ukurannya seragam, lalu disaring melalui proses screening untuk memisahkan ukuran yang diinginkan. Tahap berikutnya adalah pemuatan atau pengangkutan menggunakan conveyor atau truk menuju pelabuhan atau penggunaan akhir. Nah, dalam proses ini penting untuk melakukan pengendalian debu dan pencemaran agar operasional tetap ramah lingkungan. Tujuan akhirnya adalah menjaga kualitas batu bara dan meminimalkan kehilangan material. Proses penambangan batu bara dimulai dengan eksplorasi, yaitu tahap yang sangat penting untuk menemukan atau menilai potensi cadangan. Nah, tahap selanjutnya yaitu studi kelayakan, yaitu untuk menentukan apakah proyek tersebut layak secara teknis, ekonomis, dan juga lingkungan. Nah, setelah proyek disetujui, dilakukan perencanaan yang mencakup perencanaan operasi dan penjadwalan produksi. Nah, penambangan dapat dilakukan dengan metode tambang terbuka untuk endapan yang dangkal atau tambang bawah tanah untuk endapan yang dalam. Nah, selama dan setelah operasi, reklamasi dilakukan untuk bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan. Seluruh proses ini bertujuan untuk mendapatkan sumber daya mineral yang efisien sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Anton lari maraton.